Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah video yang menjelaskan tentang Al-Qawaid Asasiyah Kaidah keempat. Kelompok kami terdapat 3 anggota kepala, yaitu Farah, Keke, Syifa. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang lafadz dan makna kaidah keempat. Lafadz al-adraru yuzalu yang berarti kemudaratan itu harus dihapuskan. Jadi, lafadz al-adraru menurut Husyaini yaitu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang, baik diri kita sendiri dan berbahaya bagi orang lain. Maka dari itu, seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan. Pada dasarnya, kaidah ini kembali pada upaya untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana, bahkan yang bakal ditimbulkan baik dengan hal-hal yang bermanfaat sekalipun, masuk dalam kehidupan yang harus ditolak. Oleh karena itu, dalam Islam mencegah adanya darurat. Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras agar tidak melakukan tindakan sembarangan tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan ceroboh. Perubahan itu merupakan salah satu sumber yang sangat berbahaya dan merupakan fenomena pencemaran lingkungan. Selain itu, apa yang diperbuat adalah bertentangan dengan cita rasa yang sehat dan normal serta jauh dari karakteristik ihsan di pandangan. Dan salah satu contoh dari kaidah ini yaitu berkewajiban berobat dan dilarang untuk membunuh diri hanya untuk menghilangkan kemudaratan. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta isinya adalah atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak secara langsung menyinggung tentang konsep mudarat, akan tetapi ayat ini memiliki kekuasaan Allah sebagai pencipta yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang maha sempurna. Yang relevan dalam konteks memahami konsep mudarat dalam kerangka kehendak Allah dan perintahnya untuk meminimalisir kerugian dalam kehidupan manusia. Harus dihilangkan sebagai aplikasi syariat terhadap bentuk penolakan dari kesukaran. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan mengenai larangan doror dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan di dalam Islam. Tidak diragukan lagi bahwa mudarat yang menyertai subjek hukum itu dianggap sebagai kerusakan atau kemudaratan yang paling kuat. Yang selanjutnya yakni uraian kaidah keempat. Kaidah keempat ini adalah kaidah yang sangat populer di kalangan fikih, serta merupakan salah satu kaidah yang terpenting. Dan banyak kasus-kasus fikih yang dirujukan kepada kaidah ini atau dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah ini dipecah menjadi sejumlah hukum fikih yang partikular atau khusus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah khiyar. Khiyar adalah segala jenis dan bentuk yang ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan bahaya dan madarat. Yang kedua yakni hijr. Al-hijr atau pembatas wewenang dalam mentasyarufkan hak milik mempunyai beberapa faktor. Faktor yang pertama, orang tersebut masih kecil atau belum baligh. Yang kedua, orang tersebut gila. Yang ketiga, orang tersebut tidak yakin atau sembrono. Yang keempat, orang tersebut idiot. Tujuan dari al-hijr atau pembatasan wewenang ini untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri serta menjauhkan bahaya pengeksploitasi mereka sendiri. Yang ketiga yakni syuf'ah. Syuf'ah adalah hak mitra lama untuk mengambil secara otoriter aset bersama yang telah dijual oleh mitra lama kepada mitra lama lainnya dengan cara ganti rugi senilai uang yang telah dikeluarkan oleh mitra baru atas aset yang dia peroleh.
Yang selanjutnya yakni cabang-cabang kaidah keempat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurati, yang artinya kemadorotan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Batasan kemadorotan adalah sesuatu yang mengancam eksistensi manusia yang berkaitan dengan 5 tujuan. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara nasab. Dan yang terakhir, memelihara harta atau kehormatan. Contohnya yaitu, ada seseorang yang terjebak di dalam hutan dengan keadaan yang sangat lapar. Dia tidak menemukan sama sekali sumber makanan di tengah hutan tersebut. Akan tetapi, dia menjumpai seekor babi hutan. Akhirnya, dia menangkap babi hutan tersebut untuk dijadikan pengganjal kelaparan tersebut, untuk bertahan hidup sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Cabang kaidah yang selanjutnya yakni ad-dararu la yuzalu bid-darari, yang artinya madarat itu tidak bisa dihilangkan dengan madarat. Suatu kemadorotan adalah sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang membahayakan. Maka kemadorotan itu tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan kemadorotan yang lainnya. Contohnya, ada seseorang yang sedang lapar. Dia tidak boleh mengambil makanan seseorang yang lapar juga. Menurut kaidah ini, seseorang tidak boleh menghilangkan kemadorotan dengan mendatangkan kemadorotan yang sama kualitasnya atau besaran kemadorotan yang dia ambil. Cabang kaidah yang selanjutnya yakni ad-dararu asyaddu yuzallu bid-darari akhafi, yang artinya kemadorotan yang lebih besar dihilangkan dengan kemadorotan yang lebih ringan. Contohnya, ada seseorang ibu bidan yang menangani pasien ibu hamil yang kesulitan untuk melahirkan anaknya di dalam kandungan. Jalan satu-satunya, ibu bidan harus memilih salah satu dari ibu atau anak yang ada di dalam kandungan. Dalam hal ini, ibu bidan menyelamatkan ibunya karena jiwa ibu lebih utama daripada anaknya, karena anaknya tidak dapat bertahan hidup. Namun ketika kemadorotan itu seimbang, maka tidak diperbolehkan menghilangkan salah satu dari keduanya. Cabang kaidah yang selanjutnya yakni ad-dararu bimisli, Cabang kaidah yang selanjutnya yakni ad-dararu yuzalu bimisli, yang artinya kemadorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemadorotan yang seimbang. Contohnya, seorang debitur tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kreditur tidak boleh mencuri barang-barang debitur dengan alasan untuk pelunasan utang-utang yang telah dihutangi. Cabang kaidah yang selanjutnya yakni ad-dararu yuzalu bimisli, yang artinya kemadorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemadorotan yang seimbang. Contoh dari kaidah ini yakni seseorang debitur tidak bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kreditur tidak boleh mencuri barang-barang debitur dengan alasan untuk pelunasan utang-utang debitur tersebut. Cabang kaidah yang selanjutnya yakni dar'u al-mafasadu maqadimun ala jalbil masolihi, yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contoh dari kaidah ini adalah pada Cabang kaidah yang selanjutnya yakni dar'u al-mafasadu maqadimun ala jalbil mafasidi, yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contohnya, pada kasus seseorang yang ingin mengambil manfaat suatu lahan, akan tetapi lahan tersebut sedang terjadi kerusakan alam, maka manfaat yang dapat diambil dari lahan tersebut tidak dapat diambil
dengan adanya kerusakan alam yang sedang terjadi. Menurut kaidah ini, apabila suatu perkara terlihat maslahah dan maslahatnya, maka mafsadah tersebut harus dihilangkan, karena hal tersebut bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Kaidah di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid syariah dengan menolak yang mafsadah. Cukup sekian yang dapat kami tampilkan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan bila ada lebihnya mohon dikembalikan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.